Apa yang menyebabkan kamu bersedih dan menangis, wahai anakku? Qala lahu, kemudian anak tadi menjawab kepada Rasulullah tanpa disadari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Salatu wassalamu ala sayyidina nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi linahjihil qawim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Al-ayah. Alhamdulillah, sobat Al-Miskah rahimakumullah, tidak ada kata-kata yang patut kita ucapkan selain memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita keselamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Zat yang telah menaburkan rahmat kepada alam semesta ini sehingga kita bisa saling mencintai, mengasihi sesama umat manusia. Zat yang telah memberikan kepada kita keberkahan sehingga usaha kita semakin meningkat, usaha kita semakin maju pesat, dan rezeki kita semakin luas dan banyak. Sholawat beserta salam terus kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nabi yang telah menempatkan kepada kita satu jalan yang benar, yaitu jalan fi sabilillah. Dan Nabi yang telah menjadikan kita menuju kepada kehidupan yang baik, thoriqul jannah. Sobat Al-Miskah rahimakumullah, ada satu kisah yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, di mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak melaksanakan sholat Id, kemudian di tengah perjalanan Rasulullah melihat sekelompok anak-anak sedang bermain. Dan sekian anak tadi, ada satu anak yang menepi, tidak mengikuti kelompok anak-anak. Dia sedang menangis, bersedih, sehingga Rasulullah terpanggil untuk mendekati dan menghampirinya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada anak tersebut, "Ma yubkika ayyuhas sabi?" Apa yang menyebabkan kamu bersedih dan menangis, wahai anakku? Qala lahu, kemudian anak tadi menjawab kepada Rasulullah tanpa disadari bahwa yang bertanya adalah Rasulullah Muhammad. Da'ani ayyur rajul, doakan kami wahai Tuhan. Fa inna abi, sesungguhnya ayahku, mata fi idal ghazawat ma'a Rasulillah, mati dalam masa peperangan bersama Rasulullah. Wa ummi, sedangkan ibuku, tazawwajat bi ghairi abi, sedangkan ibuku menikah lagi dengan orang lain tanpa abiku. Fa akhadha dari, maka kemudian dia mengambil rumahku. Wakala mali, dan dia makan hartaku. Fasirtu kama taroni, sehingga
kamu bisa melihat aku seperti ini, yaitu arian dalam kondisi telanjang, jai'an dalam kondisi kelaparan, hazinan dan sedih, zalilan yang hina. Betapa dengan melihat seperti itu Rasulullah langsung memberikan sebuah pernyataan pada anak tersebut, ala tardo an aku nalaka aban. Wahai nak, apakah kamu mau aku menjadi bapakmu? Wa Aisyata umman, dan Aisyah menjadi ibumu. Wa Fatimah Zahra, dan Fatimah Zahra ikhwatan, menjadi saudara perempuanmu. Wa Ali, dan Ali menjadi ammaka, menjadi pamanmu. Dan wal Hasan wal Husain ikhwatun, dan Husain sebagai saudara. Sobat al-Miskah rahimakumullah, dari percakapan ini luar biasa sehingga anak tersebut mengetahui bahwa ini Rasulullah. Bagaimana dia menjawab? Akaifala ardo ya Rasulullah, bagaimana saya tidak mau aku dijadikan sebagai anakmu wahai Nabi, wahai Rasulullah. Aisyah menjadi ibuku, Fatimah menjadi saudara perempuanku, Ali jadi pamanku, dan Hasan Husain menjadi saudaraku. Sehingga dengan ungkapan dan jawaban tersebut, Rasulullah langsung membawa anak tersebut, membawa anak yatim tersebut ke rumah Rasulullah Muhammad. Dari rumah tersebut akhirnya Rasulullah mencarikan baju untuk anak yatim tersebut, memberi makan, sehingga anak tersebut menjadi bahagia, senangnya luar biasa. Ketika kembali lagi pada sahabat teman-temannya yang sedang bermain, kemudian teman-temannya bertanya, wahai mayubhikukan, apa yang menyebabkan kamu ini bergembira, senang? Bagaimana tidak, sobat al-Miskah rahimakumullah, ketika si anak yatim tersebut yang awalnya tidak memiliki pakaian, kemudian oleh Rasulullah diberikan pakaian. Yang awalnya dia lapar, kemudian dikasih makan oleh Rasulullah. Kemudian dia merasa hina karena tidak memiliki keluarga. Rasulullah menjadikan dirinya sebagai keluarga besar daripada anak yatim tersebut. Sungguh beruntung nasib daripada anak yatim tersebut. Sobat al-Miskah rahimakumullah, begitu mulianya sifat akhlak yang dituangkan oleh Rasulullah dalam satu sikap menyayangi, menyantuni dan merawat dan mendidik anak yatim. Bukan saja Rasulullah Muhammad memberikan makan ketika dia lapar, bukan saja beliau memberikan baju ketika dia tidak berpakaian, bahkan Rasulullah berani mau menjadikan keluarganya menjadi bapak, menjadi ibu, menjadi saudara daripada anak yatim tersebut. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maka benar yang dikatakan oleh satu hadis dalam riwayat Imam Bukhari yang menyatakan ana wa kafilul yatim fil jannah. Kata Rasulullah, saya dan orang-orang yang mengurus anak yatim ada di dalam jannah. Wa asyara bisababa wal wusta, yang Rasulullah tunjukkan dengan isyarat telunjuk dan jari tengah ini. Begitu dekatnya Rasulullah dengan pengurus yang merawat, mendidik anak-anak yatim. Sahabat al-Miskah rahimakumullah, ini satu langkah yang mulia yang menjadi contoh suri tauladan bagi kita, sehingga kita mampu untuk melaksanakan satu amalan yang mulia ini, yaitu bisa menjaga, merawat, mendidik anak yatim, sehingga kita bisa menjadikan kita ini sebagai wali yatim terhadap anak tersebut, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjadi wali yatim ini sungguh mulia,
karena tidak hanya menjadikan anak yatim itu berbangga, tapi bisa menjamin keberadaan anak yatim itu pada masa yang akan datang menjadi generasi yang kuat, yang bisa mandiri di dalam menangani hidupnya, mempersiapkan hidupnya. Sobat Al-Miskan rahimakumullah, ini benar apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, bahwa sana disebutkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaklah kamu khawatir terhadap generasi yang kemudian setelah kita tinggalkan mereka menjadi generasi dhi'afa, generasi yang lemah, sehingga tidak bisa mempersiapkan dirinya menjadi generasi yang bisa kita harapkan, menjadi generasi yang kuat, mandiri, bisa fastabul khairat dengan masyarakat yang lain, bisa bersanding dengan anak-anak yang memiliki kedua orang tuanya. Maka kata Allah kemudian teruskan, falyattaqullah, maka bertakwalah kamu, wal yaqulu qaulan sadida, dan katakanlah dengan sebuah perkataan yang benar. Sahabat Al-Miskan rahimakumullah, sebuah perjalanan Rasulullah Muhammad tadi dari kisah yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, kemudian diteruskan ya dengan hadis tadi dan ayat yang tadi kita baca, mudah-mudahan mengantarkan kita menjadi hamba-hamba yang muttaqin, menjadi hamba-hamba yang sholihin, sehingga kita mampu berbuat untuk mempersiapkan generasi anak yatim menjadi generasi anak yatim yang kuat, hebat, bermartabat. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Usini wa iyyakum bi taqwallah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.